Welcome back to the program. Today we are Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Profesor Sergei Karaganov, Ketua Kehormatan Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan. Terima kasih telah hadir. Anda, tentu saja, telah menjadi penasihat bagi elit politik Rusia selama beberapa dekade. Anda menulis pidato untuk Brezhnev dan memberi nasihat kepada Gorbachev. Старый дистауэр, фару текнгори тирауэр. Anda juga pernah menjadi penasihat bagi berbagai presiden, mulai dari Gorbachev hingga Yeltsin, dan tentu saja juga Presiden Putin. Bisa dikatakan bahwa Anda telah memiliki banyak pengaruh dalam beberapa tahun terakhir dalam memajukan gagasan di balik kemitraan Eurasia Raya. Anda juga dikenal sebagai pendukung penurunan ambang batas penggunaan senjata nuklir, sesuatu yang telah memengaruhi perubahan kebijakan. Jadi, seperti biasa, terima kasih banyak bertesmem hamgram ini. Thank you very much for coming back on the program. It's my pleasure. Is a swardy step from Murthan base, sir. Because last strength Malk ever of me roared, and sit him back at the collector in the. Well, thank you. And Terima kasih. Saya melihat wawancara terbaru yang Anda lakukan dengan media Jerman, dan saya memiliki beberapa pertanyaan tambahan yang ingin saya ajukan. Saya pikir tempat yang baik untuk memulai adalah bagaimana Anda menilai keamanan Rusia saat ini. Dari mana Anda melihat ancaman utama terhadap Federasi Rusia berasal? Nah, ancaman utama pada tahap ini tidak sepenuhnya berasal dari luar. Ancaman utama bagi Rusia, pada dasarnya, adalah membuat keputusan yang salah di dalam negeri, karena kita perlu berinvestasi jauh lebih banyak di wilayah timur kita. Seperti yang Anda tahu, saya juga salah satu pendukung utama gagasan tentang siberisasi Rusia, yang akan dimulai dalam beberapa tahun, sama seperti langkah pertama menuju timur yang dimulai 12 tahun lalu. Namun, itu akan menjadi peluang yang hilang. Adapun ancaman langsung, menunggu terlalu lama dan tidak mampu mengambil langkah tegas, hal itu benar-benar mengancam orang Eropa yang gila dengan migrasi nuklir. Tentu saja tidak sepenuhnya. Perdebatan masih berlangsung. Dan seperti yang Anda tahu, sayangnya saya dulu adalah seorang ahli dalam strategi nuklir, penangkalan, dan sejarah nuklir. Dalam beberapa tahun terakhir, saya harus kembali ke profesi saya yang dulu. Mereka telah mendorong gagasan untuk menurunkan ambang batas nuklir dan juga perlunya memperkuat atau menghidupkan kembali penangkalan nuklir, yang sebagian besar telah menghilang, atau ancaman senjata nuklir telah lenyap di banyak tempat, terutama di Eropa. Namun karena masa depan terasa terlalu jauh, orang-orang menjadi lengah dan lelah. Sekarang, tantangan langsungnya adalah mencapai kesepakatan damai dan kemudian kemungkinan dimulainya kembali perang. Satu-satunya cara untuk menghindari hal itu adalah dengan memperkuat ketergantungan kita pada ancaman nuklir. Dan saya tidak berbicara tentang penangkalan, tetapi tentang ancaman itu sendiri, karena tetangga-tetangga kita di Eropa sayangnya telah kehilangan akal sehat mereka. Seperti yang saya katakan dan tulis, baik di lingkaran terbuka maupun tertutup, mereka hanya bisa terus dengan ancaman fisik. Knowledge, massive tour tube with facts and F4, right? Semoga tidak sampai benar-benar digunakan, tetapi situasinya sudah sangat mendekati itu. Pada prinsipnya, jika perang terus berlanjut dan orang Eropa terus melancarkannya, dan ya, ini memang perang, karena orang Eropa sedang berperang melawan Rusia, maka bahayanya akan semakin besar. Amerika mulai menarik diri sekitar 1,5 tahun yang lalu, bahkan sebelum Trump, karena mereka memahami ada risiko eskalasi nuklir, dan eskalasi itu bisa mencapai wilayah Amerika. Jadi mereka menghentikan dukungan aktif mereka, bahkan selama pemerintahan Biden. Dan pemerintahan Biden tidak pernah mengatakan, dan saya tekankan hal ini, bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklir jika Rusia menggunakannya, atau untuk menghukum orang Eropa dengan senjata nuklir. Jadi mereka telah menarik diri. Kecenderungan ini semakin kuat pada masa Trump,
dan sekarang mereka mundur lebih jauh lagi, meskipun situasinya masih terbuka. Jika perang berlanjut, cepat atau lambat, dan sebaiknya lebih cepat, kita harus menaiki tangga eskalasi sampai ke titik akhir. Dan jika perang dimulai lagi, kita akan menggunakan senjata nuklir. Tidak ada keraguan tentang itu. Ngomong-ngomong, sangat sedikit orang yang menyadari perubahan besar dalam kebijakan Rusia. Presiden Putin sudah mengatakan 2 atau 3 kali bahwa jika Eropa menyerang atau jika ada perang melawan kita, maka tidak akan ada lagi Eropa. Tidak ada siapapun di Eropa yang bisa diajak bicara. Ia sudah mengatakannya 2 atau 3 kali, dan itu adalah langkah yang tepat. Sayangnya orang-orang gila ini terus melanjutkan. Continue. Yeah, I recently did an interview with a professor. Ya, saya baru-baru ini melakukan wawancara dengan Profesor John Mearsheimer karena dia baru saja kembali dari memberikan pidato di Parlemen Uni Eropa. Dan dia menyampaikan poin yang serupa, bahwa banyak orang Eropa tampaknya tidak menyadari bahwa mereka telah melewati batas antara perang proksi dan perang langsung. Dia berpendapat bahwa kita, ya, orang Eropa, sekarang sedang berperang secara langsung, dan karena itu eskalasinya sangat berbahaya dan bisa lepas kendali. Kau, entiu, Rusia memilih Oresnik, jadi injure, jika negara kering skas Middle step if he wants to go up this escalation ladder. Well, we are making small steps. Already. Ya, kami sudah mengambil langkah-langkah kecil. Kami telah menempatkan senjata nuklir taktis atau substrategis tambahan di Belarus. Kami telah mulai menempatkan sistem Rusia yang sudah dikenal ini, yang bersifat hipersonik dan dilengkapi dengan MIRV, dan sistem ini bisa sangat efektif. Namun pada tahap ini kami sedang bergerak menuju ambang batas. Tentu saja, bahkan orang seperti saya berharap dan berdoa agar kami tidak perlu melakukannya, karena itu akan menjadi dosa moral. Banyak orang tak bersalah akan mati. Dan melampaui ambang batas nuklir, bukan hanya oleh Rusia tetapi oleh negara manapun, akan membuka kotak Pandora. Sekarang menurut mitologi yang saya bantu ciptakan, jika senjata hampir seketika atau secara otomatis akan meningkat menjadi perang global. Itu hanyalah mitos. Namun sekali lagi, atas alasan moral, saya berharap orang Eropa, para pemimpin Eropa, tanda kutip, karena saya sebenarnya tidak bisa menyebut mereka pemimpin, akan tersadar, entah oleh diri mereka sendiri atau oleh rakyat mereka. Tetapi pada tahap ini, kita melihat bahwa penduduk di sebagian besar negara Eropa semakin diracuni oleh propaganda anti-Rusia yang ganas. Maksud saya, sampai pada tingkat di mana orang Eropa dicuci otaknya setiap hari. Diberitahu bahwa perang akan segera dimulai, tak terelakkan, dalam 5 tahun atau 4 tahun, dan sebagainya. Itu berarti pada prinsipnya, mereka sangat memahami bahwa kami tidak akan memulai perang. Tidak ada kepentingan dari pihak Rusia untuk mencoba menaklukkan sepotong dari tempat rongsokan itu. Kita sama sekali tidak memerlukan hal itu. Maksud saya, kita ingin menjauhkan diri dari ancaman tersebut. Namun sebagian besar pemimpin Eropa, meskipun tentu saja ada yang sudah meninggalkan semua ini, mengatakan kepada rakyat mereka bahwa perang hampir tak terelakkan, bahwa perang akan dimulai pada akhir dekade ini atau sekitar tahun 2030. Mereka sedang mempersiapkan rakyatnya untuk perang, dan itu berbahaya. Jadi itulah ancaman utama untuk saat ini. Namun tantangannya adalah, kita mungkin tidak memanfaatkan kesempatan besar ini untuk kembali ke tempat di mana kekuatan kita, moral, ekonomi, militer, dan politik, telah berada sejak abad ke-16. Maksud saya menuju Siberia yang merupakan tanah masa depan. Yeah, no, I know you're. Ya tidak, aku tahu maksudmu. Ya. Maksudku, orang-orang menganggap bahwa pergeseran Rusia ke timur adalah pergeseran menuju Tiongkok. Tapi kamu menekankan bahwa sebenarnya itu adalah pergeseran kembali ke Rusia, ke jantung Rusia. Yang berarti, pertama-tama, maksudku pergeseran pertama ke rantai ke timur.
a pioneer with some of our Seperti yang Anda tahu, apa yang saya pelopori bersama beberapa rekan kita adalah tentang beralih ke Asia, semacam setengah peralihan ke Siberia. Sekarang kami sedang merancang rencana untuk memindahkan pusat spiritual, intelektual, dan kemudian ekonomi Rusia lebih dekat ke Siberia. Siberia sudah merupakan salah satu wilayah dengan populasi paling jarang di dunia. Saya sekarang lebih sering bepergian ke sana, dan itu luar biasa. Kota-kotanya hebat. Kehidupan intelektualnya sedang berkembang pesat. Jurnalnya adalah mereka yang butuh lebih banyak orang, dan kita sedang berkongsi yang kompleks untuk kembali ke Siberia. Kita juga harus mendefinisikan ulang identitas kita. Rusia secara spiritual lahir atau secara politik oleh Selatan, bukan oleh Barat. By influences from the south, not from the west. We got our allegiance. Kami telah mendapatkan kembali kesetiaan kami, kekristenan, Yudaisme, Islam dari Selatan, dan Buddhisme, yang juga merupakan agama populer di sini dari Asia Tenggara. Sistem politik kami, meskipun berkembang dengan kecepatannya sendiri, telah menjadi anak yang hilang atau anak perempuan terserah dari Kekaisaran Chinggis Khan. Dan sekarang kita harus mengakui hal itu, karena itu adalah kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia. Mereka menjarah Rusia, setim berarti untuk menghancurkan. Mereka meninggalkan sistem politik seperti ini, dan mereka meninggalkan budaya boy gain yang tak biasa. Menurut saya, itu utama karakter dasar dan identitas nasionalnya. Kita usah secara hard, gemama dan beras di for. Race, extremely open. I think we're the most open country in the world. Saya pikir kita adalah negara yang paling terbuka di dunia, dan itulah sumber kekuatan besar kita. Ketika kita kembali ke Siberia, kita memulai perjalanan Siberia pada abad ke-16 dan mencapai kecepatan penuh pada abad ke-17 dan ke-18. Hal itu menyelamatkan Rusia. Karena Rusia mungkin tidak akan bertahan di dataran Eropa Timur, yang terus-menerus diserang dari selatan oleh Ottoman dan lainnya, serta dari barat. Namun setelah kita memperksa Siberia inward, kita menjadi lebih kuat. Dan orang-orang Siberia seperti Berhing yang lebih baik lain Rusia, tekun, kuat, dan terbuka budaya, pribumi, dan berjiwa wirausur. Jadi kita mengetahui kembali dari seperti Siberia Rusia. That's what we mean by the notion of Siberization of Russia. It's an interesting development that both the United States and Russia now Ini seems merupakan to perkembangan yang away menarik from bahwa Europe. baik Amerika Serikat maupun Rusia kini berupaya untuk beralih dari Eropa. Namun saya ingin sedikit kembali ke isu keamanan, karena ada banyak sanksi. Seringkali kita melihat bahwa dengan adanya paksaan ekonomi, dampaknya cenderung meluas ke Eropa. Misalnya kemungkinan meningkat menjadi konflik militer, seperti dengan kapal-kapal Rusia yang tampaknya diserang sebagai perpanjangan dari persaingan atau konflik energi ini. Dawi dramatic terjadi kemungkinan bahwa sanksi stengstu bermain perawai seni. Anzi, meninggalkan konflik militer yang lain. Well, escalating into a direct military conflict. May Sorry, from you Wapreda. frozen. Versus Grover Net Dilertis. In the open sea. Sorry, just one second. Maaf, You froze tunggu after I sebentar. asked the question. Kamu terhenti setelah aku mengajukan Is it ini. okay if I just cut it Kalau aku and potong then bagian you itu dan start kamu because, lagi. it- Gambar dan suaranya sempat membeku. yeah, the image and voice froze. Yeah, so I mean, Europeans are. Ya, jadi maksud saya, orang Eropa kembali pada kebiasaan lama mereka melakukan pembajakan besar-besaran, dan para perompak itu harus dihukum. Banyak orang yang saya kenal mengatakan bahwa jika mereka terus melakukannya, kita harus mulai menghukum mereka, menyerang kapal dan pelabuhan mereka. Dan jika mereka mencuri cadangan kita, cara terbaik adalah dengan nuklir. Satu kali tembakan saja, lalu menuntut pengembalian aset yang dicuri, dengan bunga katakanlah 200%. Dice of kuwer sebagai peace, kita bawa resi to mengikawigi, darayardi is to read and demonstrate, dan itu adalah dosa. Of using nuclear weapons, and that is a sin.
Well, there's a lot of Sekarang ini, ada banyak perhatian di Rusia terhadap upaya memulihkan kemampuan pencegahannya yang telah terkikis selama perang perantara ini. Apakah saat ini ada banyak tekanan di Moskow untuk merespons dengan lebih tegas terhadap pihak Eropa? more forcefully towards the Europeans? Ya, This step from Ukraine. When I was taught that Sverige brengt per nauwelijks de boyske order ding, doorstekt. Skirtip med minoriteter. Nou bara preditos en plak en lak. Moritor shoot silent beser. overwhelming majority. Well, a lot of the crisis Nah, we have today banyak in krisis yang kita hadapi Turkey saat ini derive from tampaknya berasal dari decisions keputusan yang dibuat pada made in tahun the 1990s 1990-an, not to terutama develop a kegagalan common untuk membangun European arsitektur security keamanan architecture. Eropa yang bersama. Do you Apakah Anda see masih melihat ada any harapan? hopes anymore? Karena sekarang Amerika Because Serikat, now dalam strategi keamanan nasional terbarunya, membicarakan tentang berakhirnya perluasan NATO, dan banyak yang meragukan masa depan NATO itu sendiri karena arsitektur keamanan pasca Perang Dingin ini tampak goyah. Menurut Anda, apakah masih ada peluang untuk memulihkan atau memperbaiki beberapa kesalahan dari tahun 1990-an? Mungkin menghidupkan kembali gagasan tentang rumah Eropa bersama, atau apakah masa-masa itu sudah benar-benar berlalu? I was one of the authors of the idea of common European. Saya adalah salah satu penggagas ide tentang rumah bersama Eropa dan arsitektur keamanan seluruh Eropa. Saya juga membujuk Presiden Yeltsin untuk mengajukan keanggotaan NATO. Ia memang tidak mengajukan secara resmi, tetapi ia membicarakannya dengan para pemimpin Amerika dan Eropa, dan permintaan itu ditolak. Namun ketika ekspansi NATO dimulai, maksud saya batas itu sudah dilampaui. Batas itu benar-benar dilampaui setelah pemerkosaan terhadap Yugoslavia pada tahun 1999. Sejak saat itu kita terus meluncur di lereng yang licin ini. Sayangnya kita menunggu terlalu lama, dan itulah sebabnya kita kini menghadapi perang yang menumpahkan darah ini. Seharusnya kita memulainya lebih awal dan dengan lebih tegas. Mengenai kembalinya arsitektur Eropa, saya minta maaf. Tetapi itu akan terjadi ketika dan jika Reinawar to Durham or Brangmert itu juga tahir di Poland. Ini very slow pahat bekit. This war which they unleashed on us. Probably something. But Europe is Mungkin ada sesuatu, tapi Eropa bukan lagi mitra yang menarik. Secara budaya, siapa yang mempertahankan yang terbaik dari kebudayaan Eropa? Pasar tentu saja. Mengapa tidak? Menjual baja, atlet, pasar Eropa, dan ikut memimpin ekonomi Eropa bersama Amerika Serikat. Maksud saya, mereka melakukannya dengan sangat efektif. Kita tidak ikut dalam proses ini. Tapi maaf, saya tidak percaya bahwa Eropa bisa menjadi mitra lagi. Karena Eropa yang mana? Uni Eropa telah merosot menjadi sesuatu yang sangat aneh. NATO sekarang melampaui batas-batas kriminal. Dan omong-omong, pada satu titik Eropa bagi banyak orang Rusia semacam mercusuar setinggi kesopanan dan moralitas. Anda tahu apa yang telah terjadi di sini di sebagian besar wilayah barat dari daratan Eurasia. landmass continent. We do not need to poison ourselves. Kita tidak perlu meracuni diri kita sendiri dengan kebusukan ini. Jadi, hubungan yang lebih baik dengan beberapa negara Eropa, perdagangan, dimulainya kembali beberapa pertukaran manusia yang dilarang oleh pihak Barat. Kita tidak melarang pertukaran atau kontak dengan negara-negara Eropa, teman, atau siapapun mereka dulu. Karena seperti yang Anda tahu, saya memiliki sejarah panjang hubungan baik dengan banyak kalangan elit dan cendekiawan Eropa. Sekarang mereka dilarang. Mereka tidak bisa berbicara dengan mereka, kecuali kadang-kadang lewat internet. Jadi tidak mungkin. Jika dan ketika kita mulai melanjutkan sesuatu dalam hal arsitektur, itu seharusnya bersifat Eurasia, dengan kemungkinan partisipasi dari pihak Amerika. Tapi itu tidak akan seperti rumah Eropa bersama. Maksud saya memiliki rumah bersama dengan kebusukan ini akan menjadi bencana. A home with its rot be a disaster. In terms of coming to an end, Dalam hal mengakhiri konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, menurut Anda,
Apa yang diperlukan agar Rusia merasa aman dengan hasil apapun yang mengakhiri konflik tersebut, baik melalui cara diplomatik maupun militer? Menurut Anda, apa yang dicari Kremlin dalam hal-hal yang tidak dapat dinegosiasikan, dan di mana mereka mungkin bersikap lebih fleksibel? What is written in stone and where may it be flexible? As you know, I mean, Nah, seperti yang Anda tahu, solusi ideal seharusnya adalah demilitarisasi dan denazifikasi total terhadap Ukraina. Namun pada tahap ini, karena adanya campur tangan damai dari Presiden Trump, kita kemungkinan tidak akan mencapai tujuan itu dalam setahun ke depan. Mungkin akan ada solusi bertahap, sebuah gencatan senjata. Kita akan mengembalikan sebagian wilayah Rusia kita, tetapi kemudian perang akan segera berlanjut. Kali ini dengan potensi nuklir yang sangat kuat. Semoga saja, tentu saja, hal itu tidak benar-benar melibatkan senjata nuklir karena masalah moral. Namun solusi idealnya adalah agar wilayah timur dan selatan Ukraina, yang disebut Ukraina, dikembalikan kepada Rusia. Meskipun tidak seluruh Ukraina, jangan sampai, karena seperti yang Anda tahu, wilayah itu telah menjadi masalah moral, politik, dan ekonomi yang rendah. Wilayah itu juga mahal biayanya, bahkan bagi Kekaisaran Rusia, dan terutama bagi Uni Soviet. Sekarang, ada Ukraina Tengah dan Barat. Kita tidak memerlukannya. Itu akan terlalu mahal dan akan mengalihkan perhatian kita dari jalur pembangunan yang benar, yaitu di timur dan selatan. Semoga tanpa menggunakan senjata nuklir, kita bisa mengatur semacam kesepakatan damai. Namun perdamaian tidak akan tercapai sampai orang Eropa memutuskan untuk menyingkirkan kelompok aneh yang menyebut diri mereka elit Eropa. Ini bukan hal resmi. Ini adalah tahap akhir perubahan rezim. Dan sekarang sebagian negara Eropa diperintah oleh apa yang saya sebut hiena gila, dan mereka benar-benar tidak waras. Mereka telah kehilangan, maksud saya, rasa sejarah, keamanan, rasa citi terhadap rakyatnya, dan rasa martabat. Akan lebih baik bagi semua orang Eropa untuk menyingkirkan mereka, tetapi itu akan memakan waktu. Semoga, ketika itu terjadi, Eropa akan kembali ke tempat normalnya dalam sejarah dunia, ketika mereka saling berperang yang merupakan masalah bagi seluruh dunia. Tetapi setidaknya kita akan dapat melindungi diri dari penyakit Eropa ini. Dan sebenarnya, seperti yang kamu tahu, selama bertahun-tahun aku telah menulis bahwa kita harus mengakui bagi diri kita sendiri, bahwa Eropa adalah sumber dari hal-hal terburuk dalam sejarah manusia. Rasisme, kolonialisme, genosida berulang, dan semua perang. 3 perang Napoleon, itu adalah perang dunia pada masanya, karena dunia saat itu berbeda, dan kemudian 2 perang dunia yang merupakan perang Eropa dan Inggris. Mereka seharusnya ditempatkan di bawah pengawasan ketat, atau dipagari dari seluruh dunia, agar tidak meracuni dunia lagi. Rest of the world not to poison it anymore. So, Yes, desde Ukraina, hal itu memerlukan territorias, konsesi teritorial, dan perubahan rezim. Ini punya meluncur bertam di Eropa, change in Europe. Yes, it is not, of course, not our task, but Ya, tentu saja itu bukan tugas kita, tetapi hal itu seharusnya jadi demi perdamaian dunia dan demi nasib rakyat Eropa yang tidak kita anggap sebagai musuh. Namun, seperti yang saya katakan, mereka dipimpin oleh hiena-hiena gila. As I said, mad hyenas. What you say now, it almost bears some resemblance to the US. Apa yang Anda katakan sekarang hampir menyerupai strategi keamanan nasional Amerika Serikat, karena mereka juga menyalahkan kepemimpinan Eropa atas dorongan menuju penghapusan peradaban di Eropa. Strategi itu menganjurkan pembentukan oposisi untuk menyingkirkan banyak pemerintahan yang ada saat ini. Namun, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir, karena tampaknya kita berada dalam fase yang sangat berbahaya di akhir perang ini. Tentara Ukraina tampak mulai runtuh, dan pada dasarnya Eropa memiliki 2 pilihan. Mereka bisa menerima kekalahan yang memalukan atau melakukan eskalasi. Tampaknya, mereka bahkan mungkin mempertimbangkan untuk terlibat langsung dalam perang. Sementara itu, seperti yang Anda katakan, Rusia kini merasa perlu memulihkan kemampuan pencegahannya juga.
Jadi, menurut Anda, apakah kita sedang menuju perang besar? Maksud saya, perang langsung antara Eropa dan Rusia. I mean, direct war between the Europeans and First of all, there will be. Baik, pertama-tama maksud saya untuk saat ini akan ada solusi parsial. Seperti yang sudah saya katakan, karena Presiden Trump menginginkan perdamaian, dan saya menghargainya untuk itu. Tetapi sebenarnya ia menghentikan kita sebelum mencapai kemenangan akhir atau menentukan. Jadi akan ada solusi parsial, itu saja yang akan kita lihat. Jika orang Eropa ikut berperang, masalahnya akan terselesaikan. Kita akan berperang dengan orang Eropa. Itina, witini animithis pahamsantin to an embraced. He reached a strength to dupe and your burp massing oath. Absolutely, as I've said, it will be a peaceful solution. Seperti yang sudah saya katakan, ini akan menjadi solusi damai. Inti sebenarnya dari masalah ini adalah kebijakan Barat. Dan belakangan ini, terutama kebijakan Eropa yang terus memperluas pengaruh dan menumbuhkan permusuhan. Dan sekarang, maksud saya sudah muak dengan Rusofobia. Saya ini sebagian sejarawan seperti yang Anda tahu, dan saya percaya bahwa bahkan di Jerman pada masa Hitler pun tidak ada yang seperti ini. Rusofobia tidak pernah sampai pada tingkat seperti sekarang. Jadi maksud saya ini benar-benar berbahaya, karena ketika mereka terus-menerus memompa histeria anti-Rusia ini, orang-orang mulai mempercayai apa yang mereka katakan. Padahal tentu saja kita semua tahu bahwa histeria anti-Rusia dan demam perang ini sebagian besar didorong oleh kebutuhan untuk menutupi kesalahan, kegagalan, dan kejahatan mereka sendiri. And this elite is a complete failure. Dan kaum elit ini benar-benar gagal dalam semua hal. Moral, ekonomi, politik. Bahkan revolusi hijau yang terkenal itu kini sedang dibuang begitu saja. Padahal itu adalah salah satu kekuatan pendorong utama dari proyek Eropa. Keadaannya buruk, jadi semakin cepat kita membantu mengakhirinya, semakin baik. Tapi tentu saja kita tidak ingin mengorbankan orang-orang kita. Jadi semoga kita bisa menemukan cara tanpa melanjutkan pertempuran langsung. Jika tidak, kita akan meningkatkan ke tingkat nuklir dan menyelesaikan masalah ini. Itulah yang disebut masalah Eropa. Kamu ingat dulu, ada masalah Jerman, sekarang menjadi masalah Eropa. Dan Jerman, omong-omong untuk sementara waktu sedang kembali ke sejarah romantismenya. Ya, saya juga ingin menanyakan hal itu sebenarnya. Kalau saya boleh menyelipkan satu pertanyaan terakhir. Sikap Jerman itu telah berubah. Maksud saya, hampir tidak bisa dikenali lagi dalam 4 tahun terakhir. Bagaimana Anda melihat hubungan antara Rusia dan Jerman sekarang? Saya berharap mereka segera sadar. Tapi saat ini, tampaknya sekali lagi berada dalam suasana khas Jerman itu, yang dulu menyebabkan puluhan juta kematian di Eropa selama Perang Dunia Pertama, dan kemudian terulang lagi pada yang kedua. Tapi kalau mulai lagi, sebenarnya saya pikir Stalin membuat beberapa kesalahan geopolitik. Ia adalah orang yang berkemauan keras dan cerdas, tetapi sangat lemah dalam hal geopolitik. Dan ia membuat kesalahan besar ketika ia menolak. Saya kira itu adalah rencana Morgenthau. Gagasan untuk membagi Jerman menjadi banyak negara kecil. Itu seharusnya menjadi solusi yang lebih baik. Mungkin kita akan kembali ke hal itu, karena Jerman sekali lagi menjadi masalah bagi Eropa dan juga bagi dunia. Profesor Karaganov, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sungguh luar biasa bagaimana kita bisa berakhir dalam situasi seperti ini dalam waktu yang begitu singkat. Jadi, terima kasih banyak. Nah, seperti yang kamu tahu, hal itu sudah diprediksi sejak lama. Tapi bahkan dengan semua prediksi itu, aku tetap terkejut dengan kecepatan kemerosotan yang terjadi, terutama kemerosotan moral dan intelektual. Dan tentu saja, kami orang Rusia juga membuat beberapa kesalahan.
Salah satunya adalah rasa puas diri. Dan yang kedua adalah kami membiarkan pelemahan daya tangkal nuklir. Itu merupakan proses yang bersifat objektif. Tetapi kami tidak memiliki kebijakan aktif untuk menopangnya. Itu juga dosa kami, karena daya tangkal nuklir telah menyelamatkan dunia selama 6 atau 70 tahun. Namun kemudian orang-orang menjadi lengah, mereka melupakannya. Ada juga upaya serius dari pihak Amerika dan beberapa negara Eropa untuk melemahkan daya tangkal itu. Melemahkannya secara moral, karena Amerika untuk sementara waktu tidak membutuhkan daya tangkal nuklir. Mereka memiliki daya tangkal melalui kekuatan ekonomi dan militer konvensional yang luar biasa untuk beberapa waktu, tidak lagi sekarang, tapi dulu sempat. Dan orang-orang Eropa, ya, mereka benar-benar kehilangan akal sehatnya. Baik, Tarmahout Squinta Gawitinche. But not all Europeans, Mr. President. Namun tidak semua orang Eropa, Tuan Presiden. Sejauh yang saya tahu, masih banyak orang yang beritikat baik dan orang Eropa yang cemerlang. Saya pikir beberapa negara di Eropa, terutama di Eropa Selatan dan Tengah, akan segera sadar, atau bahkan sudah mulai sadar, dan bergabung dengan Eurasia yang lebih besar. And join the greater Eurasia. Mendes Forthran Eurasia itu tif berhasil. If Norway joins, Jika Norwegia bergabung, kalian dipersilakan. Ngomong-ngomong, sekitar 15 tahun yang lalu kami mengadakan pembicaraan dengan di Asia dan beberapa orang Norwegia tentang Eurasia Raya. Saat itulah istilah ini lahir. Tidak. No. Baik, terima kasih Glenn. bye-bye. Sorry, thanks. Die. Simone Mord again.